Alia sudah tidur di dalam. Ru, mulai sekarang kamu jangan stres. Kamu bisa tinggal di rumah Bibi. Makasih banyak ya, Bi. Dek. Aku minta maaf ya, Dek. Dek, aku benar-benar minta maaf. Gara-gara aku, rumah kita jadi disita. Ngapain kamu minta maaf sama Dea? Ini juga kan buat dia kan? Bibi jangan nyalahin Dea ya. Biar aku yang nanggung semua. Pokoknya aku nggak akan pernah pulang kampung sebelum aku jadi sarjana. Maksud kamu? Mas Heru, aku minta kamu fokus mencari uang untuk menebus rumah kita. Dan aku akan menghemat uang pemberian kamu untuk biaya hidupku di Jakarta dan kuliah. Lalu bagaimana dengan Alia? Bi, aku percaya menitipkan Alia ke Bibi. Dan aku sudah bilang sama Mas Heru, setelah aku lulus kuliah nanti, ada perusahaan besar yang menawarkan aku pekerjaan. Jadi aku mohon sama kalian untuk mendukung keinginanku. Ini semua untuk keluarga kita, Mas. Iya, Dek. Aku ngerti. Aku juga janji. Selama kamu di Jakarta, aku nggak akan pernah datang ke sana. Tapi aku mohon sama kamu. Kita harus tetap berkomunikasi ya. Meskipun lewat telepon. Iya, aku janji. Dea, Sarah, aku dengar dari ibu aku, katanya rumah kamu disita ya sama Pak Kulan si rentenir itu. Sarah, kamu tuh bisa diem gak sih? Kamu kok jadi marah-marah sama aku sih? Karena aku udah gak mau lagi kenal sama kamu. Tapi Dek, Sayang, kok kamu belum masuk kelas sih? Iya, Kamu temannya dia satu kontrakan dulu kan? Sarah maaf ya, aku buru-buru karena aku takut ketinggalan kelas. Takut telat, oke? Sayang. Dek. Ya Allah. Dea, kamu kok tega banget sih sama Mas Heru? Padahal Mas Heru sudah banyak berkorban buat kamu. Semoga kamu cepat disadarkan dari kehilafan kamu itu. Ayah, Ada apa, sayang? kapan ibu datang ke sini? Alia kangen sama ibu banget. Sabar ya. Sebentar lagi, ibu pasti pulang. Selesai ibu ujian, dia langsung ke sini. Iya, ayah. Sekarang, yang paling penting Alia harus rajin sekolahnya. Biar ibu bangga sama kamu. Siap. Waalaikumsalam. Belum ada kabar juga dari Dea. Sampai Alia sudah bersekolah, kuliah dia belum selesai juga. Memang kuliah itu berapa tahun sih, Ru? Mungkin dia lagi sibuk, Bi. Harusnya sih tahun ini dia wisuda. Kita doain aja ya. Semoga dia cepat pulang. Cari tahu, Ru. Kamu nggak malu dibilang punya istri, tapi istrimu nggak pernah di rumah. Kasihan Alia, Ru. Halo? Iya sayang. Apa? Mama kamu masuk rumah sakit? Iya sayang, aku segera ke sana ya. Iya sayang, dadah. Dion, gimana kabar mama kamu? Alhamdulillah sekarang mama udah lebih baik.
Alhamdulillah. Mama itu cuma kecapean aja dan kondisinya sekarang lagi ngedrop. Sayang, sekarang waktunya kamu ambil perhatian Mama. Kamu jaga dia dan kamu rawat dia. Tenang aja sayang. Tanpa kamu suruh pun, aku pasti akan ngerawat mama kamu. Mau ngapain kamu kesini? Kamu apa-apaan sih, Dion? Ya aku mau nengok tante lah. Mama lagi istirahat dan nggak bisa diganggu. Loh, tapi udah deh Juli. Kalau Dion bilang nggak bisa, nggak bisa. Kamu jangan maksa dong. Lu tuh bener-bener nggak tahu diri ya? Udah tau tante nggak suka sama lu, ngapain lu masih maksain diri ada di sini? Juli, cukup! Buat apa kamu ngambil perhatian Mama? Toh sampai kapanpun aku nggak pernah cinta sama kamu. Daripada kamu terus-menerus mempengaruhi pikiran Mama. Lebih baik kamu cari cowok lain yang benar-benar mencintai kamu. Tega kamu, Dion. 4 tahun aku nungguin kamu supaya kamu bisa suka lagi sama aku. Tapi ternyata selera kamu bener-bener rendah ya. Kamu lebih pilih perempuan ini dibanding aku. Diam kamu! Kamu jangan pernah menghina dia. Lebih baik kamu pergi dari sini. Jangan sampai kesabaran aku habis. Pergi! Oke, aku bakal pergi. Tapi kamu ingat, aku pasti bakal balas semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma, dia mau ngejokokin Mama. Gimana tante? Udah baik kan? Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya. Ternyata yang namanya Dea itu selain cantik, baik hati juga ya, Dion? Berarti dia nggak salah pilih kan, Ma? Ya enggak lah, namanya juga anak mama, pasti nggak pernah salah pilih. Ma, dia kan bentar lagi udah mau wisuda. Nanti setelah sarjana, Dion mau tunangan sama dia, Ma. Tunangan? Iya. Kalau itu sih terserah kamu aja sayang ya. Ini kan hidup kamu yang ngerasain semuanya. Kamu sendiri gimana, Dea? Gimana? Aku bingung tante. Kamu nggak usah bingung. Pokoknya ntar aku berikan fasilitas yang layak buat kamu. Dan satu lagi. Nih, buat kamu. Ayo, Dea. Ini buat aku. Ambil saja. Makasih ya sayang. Sama-sama. Ini memang pantas kok buat kamu. Ya belajarnya yang pintar ya. Biar nanti pas ujian dapat nilai yang bagus. Ya? Ya, ya. Bro, Bi, belum ada kabar dari Dea. belum ada, Bi. Harusnya kan sekarang dia sudah diwisuda. Ya, seharusnya memang begitu, Bi. Kamu gak coba telepon, Bro? Aku udah coba telepon, Bi. Cuma kayaknya dia udah ganti nomor telepon, soalnya nggak aktif. Aduh, dia itu kemana ya pikirannya? Udah nggak pernah ngasih kabar, inget anaknya juga nggak pernah. Ya udah, Bi, nggak apa-apa. Kita maklumin aja, mungkin dia lagi sibuk ya. Tapi nggak bisa gitu dong, Bro. Ibu mau pulang ya? Iya, sayang. Sebentar lagi ibu pulang. Hore!
sama ibu. Sabar ya, yang penting Alia sekarang rajin belajar dulu. Biar ibu senang nanti ya. Siapa ya? Wah, dia kan bentar lagi udah mau wisuda. Nanti setelah sarjana, Dian mau tunangan sama dia mah. Tunangan? Iya. Mas Heru, aku minta kamu fokus mencari uang untuk menebus rumah kita. Dan aku akan menghemat uang pemberian kamu untuk biaya hidupku di Jakarta dan kuliah. Lalu bagaimana dengan Alia? Bi, aku percaya menitipkan Alia ke Bibi. Dan aku sudah bilang sama Mas Heru, setelah aku lulus kuliah nanti, ada perusahaan besar yang menawarkan aku pekerjaan. Jadi aku mohon sama kalian untuk mendukung keinginanku. Aku harus memutuskan apa yang terbaik buat hidup aku. Sayang, selamat ya. Sekarang kamu udah wisuda. Makasih ya sayang. Aku kan juga nggak mau kalah dari kamu. Bisa aja. Dea, Sarah. Selamat ya. Makasih ya. Akhirnya kamu lulus juga. Sarah, kamu bukannya udah kerja jadi PNS? Iya, cuman ada beberapa kelengkapan yang aku harus legalisir. Soalnya kayaknya aku mau minta mutasi ke kampung aja, biar deket sama ibu dan bapakku. Oh, Oh ya, kamu pasti abis ini langsung pulang kampung juga kan? Soalnya Mas... Sarah maaf. Kita kebetulan buru-buru. Ada beberapa yang harus kita urus. Kan sayang? Lu tahu di mana kampungnya Dea? Dek. Dea, alhamdulillah kamu udah balik ke sini. Dek, kamu kenapa? Aku kangen sama kamu, Dek. Udah deh, nggak usah banyak ngomong. Cepat masuk mobil. Masuk mobil. Dek, sekarang kamu hebat ya. Punya mobil bagus, kerjaan yang bagus, kamu juga tambah cantik. Kau kangen sama kamu. Aku mau peluk ya. Apaan sih? Apaan sih? Dea, Dek. Dea, Dek. Kamu kenapa kok suami kamu? Itu dulu. Sekarang udah nggak lagi. Maksud kamu apa? Aku mau minta cerai. Astagfirullahaladzim, Dek. Dek, kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Aku nggak sembarangan kok ngomong. Aku serius. Aku mau minta cerai dari kamu. Dan secepatnya aku akan urus perceraian kita. Dek, salah aku apa? Salah aku apa, Dek? Kamu tiba-tiba datang ke sini terus tiba-tiba kamu minta cerai. Masa depan aku di Jakarta. Dan aku juga udah gak cinta lagi sama kamu. Dek, aku mohon sama kamu. Dipikirin lagi, Dek. Dek, anak kita sudah besar. Alia sering nanyain ibunya di mana, ibunya kapan pulang. Ya bilang aja sama Alia kalau ibunya udah mati. Udah deh, aku kesini cuma mau bilang sama kamu, aku minta cerai. Dek, Dek tunggu, Dek. Dek, kasih aku kesempatan, Dek. Dek, Dek. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah. Cobaan apa lagi ini? Lo boleh rasa menang sekarang ya. Tapi lihat apa yang bakal gue lakuin sama lo. Sar? Sarah? Sar? Sar, aku mohon, Sar. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kamu jawab yang jujur ya. Soal apa ya? Soal Dea, Sar. Tadi dia ketemu sama aku. Dia minta cerai, Sar. Aku yakin kamu kan teman satu kampus ya. Kamu pasti tahu kan udah alasan dia menceraikan aku apa. Aku mohon, Sar. Kamu cerita ya sama aku. Dia tunangan. Iya. Itu sebabnya dia berubah sama kamu, Mas Heru. Gak bisa, Sar. Dia nggak boleh tunangan sama orang lain. Dia itu milik aku. Waktunya yang kita nantikan, acara pertunangan antara Dion dan Dea. Penjematan cincin segera dimulai. Ini anak siapa? Kalian itu siapa? Hah? Ada apa ini? Ada apa ini? Dea, ini anak siapa, Dea? Ada apa ini? Dia nggak tahu, Mah. Dia nggak kenal anak ini. Mungkin anak ini stres atau gila. Yang menganggap dia ini ibunya, Mah. Aku kangen, Bu. Ayo pulang. Dea, jawab jujur. Siapa anak kecil ini? Dia adalah anak kandung dari Dea. Dan sampai saat ini, Dea adalah istri sah dari saya. Betul, Dea. Dion, kamu jangan percaya sama mereka. Mereka itu orang gila yang gak jelas asal-usulnya. Kali aja mereka nggak suka ngeliat hubungan kita. Dea, kamu jangan munafik. Saya bibinya. Saya tahu semuanya. Awas! Bu, apaan sih ini anak? Lepasin nggak? Lepasin! Bu, ayo Bu, pulang Bu. Aku kangen sama Ibu. Apaan sih kamu? Dengar ya, saya bukan ibu kamu. Sana! Arya! Dia benar-benar keterlaluan kamu. Setelah pengorbanan suamimu untuk memuliakan kamu. Hanya ini balasan semuanya. Dasar perempuan gak tahu diri. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Aku nggak nyangka. Ternyata kamu perempuan licik. Pertunangan kita batal. Enggak! Enggak! Kita
yang tabah ya Pak Heru. Ini sudah menjadi kehendak Allah. Allah sayang kepada Alia. Makanya dia dipanggil terlebih dahulu. Ikhlaskanlah. Iya Pak Ustadz. Kita tahu semua yang bernyawa pasti mati. Dan mati adalah sebuah pintu di mana semua orang akan melewatinya. Hanya masalahnya kapan giliran kita. Pak Heru harus belajar mengikhlaskan dan memaafkan dia agar arwah Alia senang di sisi Allah. Sabar. Iya Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz. Insya Allah saya akan ikhlas. Saat ini belum ada perkembangan yang signifikan untuk Ibu Dea. Semoga suatu saat dia akan sadar dan kembali normal. Lihat Alia, ibu masih cantik kan? Ya dong, dan sebentar lagi ibu akan menikah dengan seorang pangeran. Pangeran Mia, kamu seneng kan? Dan sebentar lagi kita akan kaya, kaya. Ketamakanlah yang membutakan mata hatinya. Hingga karena harta, ia jadi melupakan semuanya.